Ya, oke baik. Bangga kan tampilkan dulu apa namanya kisi-kisi besok kita ujiannya. Sebentar. Ya, di layar sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kita akan belajar tentang materi-materi yang ada di buku paket yang akan kita gunakan di penilaian akhir semester nanti. Materi apa saja itu? Nah, kita bisa dilihat di layar. Ada pronoun and sentences. Nah, itu di bab pertama. Coba sambil dibuka buku paketnya ditandai. Ada di unit 1 pronoun and sentences. Halaman 1 sampai halaman 3. Nah, di situ. Apa saja? Yaitu kalian bisa menentukan kata ganti orang. Nah, nanti kata ganti objek itu bagaimana penggunaannya? Atau menentukan kalimat. Kalau untuk menyatakan sedang itu bagaimana, terus menyatakan aku sedang melakukan bagaimana, nanti kita pelajari. Terus berikutnya ada yang kedua habitual action and doing something. Di situ ada di halaman 4, unit 2. Nah, unit 2 itu kita pelajari habitual action. Habitual action itu seperti kegiatan sehari-hari atau kebiasaan sehari-hari. Doing something itu mengerjakan sesuatu yang kalian gunakan setiap hari. Tensesnya apa? Tenses simple present. Simple present itu dilakukan saat itu. Kalau present continuous itu dilakukan sedang melakukan atau masih dalam tahap melakukan, itu present continuous. Nah, nanti akan kita tahu badannya seperti apa. Nah, ini ada indikator soalnya, arti kalimatnya apa, terus habis itu pola tenses simple present itu bagaimana, pola kalimat present continuous bagaimana. Nah, nanti kita akan pelajari. Yang ketiga, yaitu ada memahami kosakata hobi. Kosakata hobi itu apa saja? Hobi kalian kemarin udah belajar toh? Hobinya ada cycling, bersepeda, terus playing football, bermain bola, terus apa lagi? Siapa tahu macam-macam hobis. Nah, Masa. Nggak dingin. yang Swimming. Hobiku renang, Bu. hobis itu ada Beneran. di. Terus berikutnya tentang school. School itu tempat, Swimming, Bu. nama-nama tempat kemarin. Ruang kepala sekolah apa bahasa Inggrisnya? Headmaster apa? Ya, Headmaster Office. Master Office, betul. Terus kalau lapangan, tempat parkir itu apa? Parking area. Parking area. Terus ada kok laboratorium komputer, komputer Komputer laboratorium laboratorium. dan seterusnya. Terakhir tentang playing atau permainan. Kemarin ada playing a doll, chess. Chess itu apa? Siapa tahu chess? Catur. Catur, sisau. Sisau itu apa? Buat jungkit. Jungkat-jungkit dan sebagainya. Nah, nanti kalian pelajari di halaman itu. Terus berikutnya Banggi akan menampilkan yang ini materinya sebentar. Nah, yuk kita pelajari dari sini. Terlihat ya sudah? Ya. Nah, ini pronoun and sentences. Pronoun itu artinya kata ganti orang. Kata ganti orang itu ada bisa subjek dan objek. Subjek itu kata subjek
atau kata orang pertama sebagai pelaku, sebagai yang melakukan, itu subjek. Ada I, you, we, they, he, she, sama it. Nah, itu ya. Terus ada kata kerja. Kata kerjanya apa? Nah, ini eat, makan, drink, minum, sweep, nyapu, wash, mencuci, dan seterusnya. Nah, objek. Kalau ke objek itu kan saya jadi kamu. Nah, kan? Misalkan mau meminjam bukuku. Nah, ini pakai ini. Misal menemaniku. Apakah kamu mau menemaniku atau saya menemanimu pergi misalkan. I accompany. Maukah kamu misalkan maukah kamu menemaniku gitu ya. Would you accompany me? Nah, menemaniku, ku itu kan kita sebagai objek. Ini artinya ku, ini mu, ini kita, ini mereka, ini dia, him itu dia apa? Laki-laki. Iya, dia laki-laki. Terus kalau her, dia perempuan. Perempuan. Kalau it itu untuk benda ya anak-anak ya. Ini jarang kita gunakan. Nah, apa Bu bedanya subjek dengan objek? Kalau misalkan mau mengatakan aku menjenguk mereka. Misal kita tulis di sini, aku menjenguk mereka. Mereka. Nah, Bu Anggi tanya, aku di sini sebagai subjek atau objek anak-anak? Subjek. Nah, di sini sebagai subjek atau pelaku atau yang melakukan kegiatannya. Ini kata kerjanya. Kata kerja atau verb. Yang ini mereka itu adalah objeknya. Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya? Aku, bahasa Inggrisnya apa? Sebagai subjek berarti I. Menjenguk apa menjenguk? Visit. Visit. Visit mereka. Mereka pakai they atau pakai them? Pakai them. Kenapa memakai them? Karena dia sebagai objek, betul. Nah, seperti itu. Berikutnya ada adjektif atau kata sifat. Kata sifat itu banyak. Ada cantik, ada pintar, ada baik, ada ganteng, ada ramah, ada lapar, sedih, senang, malas, rajin. Nah, ini. Contoh-contohnya sudah Bu Anggi tuliskan. Beautiful, handsome, good, friendly, hungry, smart, big, small, sad, happy, lazy, diligent. Itu. Dan kata-kata benda. Kata benda itu contohnya seperti pekerjaan. Ada smart person, nurse. Nurse itu yang perawat, doctor itu dokter, terus teacher, guru, dan sebagainya. Yang kata keterangan itu selalu kata keterangan tempat. At hospital itu di rumah sakit. At swimming pool di kolam renang. In my home di rumahku. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kalimat yang menggunakan kata kerja, tidak menggunakan kata kerja, tetapi menggunakan kata sifat, contohnya seperti ini. Nah, misalkan kamu mau bilang, aku lapar, atau aku sedih, aku senang aja, aku senang, atau mereka, kita senang, misalkan. Kita senang. Nah, kalau menggunakan kata sifat, senang itu kan sifat. Ya toh? Senang itu kan sifat. Senang itu apa? Happy. Kita lihat di sini. Happy. Nah, I itu apa? Saya itu kan I. We, kita tuh we, berarti we pakainya. Nah, kita perhatikan kotak-kotak ini. Nah, we are happy. We are happy. Kenapa kok nggak boleh we happy?
Karena setiap menggunakan kata nominal sentences itu polanya harus menggunakan to be. To be itu apa ini? Nah, to be-nya apa? Am, are, is. Kalau you, we, they itu are. Kalau she, he, it nama orang itu pakai is. Misalkan, contohnya siapa ya di sini ya? Misalkan ada Mika. Rozaki. Oh ya, Mika wes. Mika. Mika adalah seorang murid. Yang set. Nah, seorang murid. Murid tadi apa bahasa Inggrisnya murid? Murid itu bahasa Inggrisnya student. Student. Bagaimana? Apakah Mika student? Langsung Mika student? Mika is Mika. student. Mika itu nama orang. Berarti tubinya apa anak-anak? Is. Is. Mika is seluruh orang tuh a student atau Mika is student juga boleh. Nah, seperti itu. Terus habis itu yang contoh kalimat-kalimat yang menggunakan kata kerja, kata sifat, kata benda dan kata keterangan. Contoh yang menggunakan kata kerja itu melakukan suatu kegiatan, misalkan menyapu, mencuci, belajar. Nah, misalkan seperti itu. Misal, contohnya, dia belajar di sekolah. Misalkan contohnya ya, contoh. Langsung ke contoh. Nah, polanya di sini anak-anak. S itu subjek. Subjek plus verb plus objek. Objeknya itu bisa berupa benda, bisa berupa tempat, bisa berupa waktu, dan lain-lain. Terus kalau negatif bagaimana? Ditambahkan do not atau does not. Apa perbedaan do not dan does not? Oke, di sini Bu Anggi tambahkan bedanya does not dengan do not. Atau bedanya do dengan does. Sebentar, tak hapus dulu. Nah, bedanya adalah kalau do itu digunakan untuk siapa saja, do not. Siapa tahu? Ayu Widi. Sendiri. Do you, do we, do they, do I. Tapi kalau does itu digunakan untuk siapa? He, does she, does Nama she, orang. does it. Nama orang, ya betul. Sama nama orang. Sip, sudah pada pintar-pintar. Nah, terus kita gunakan do dengan does ini hanya untuk kalimat negatif anak-anak. Negatif atau kalimat tanya. Misalkan Bu Anggi contohkan di sini. Nah ini. Contohnya. Mereka berenang di kolam renang. They swim at swimming pool. Nah, berarti negatifnya apa? Karena they berarti memakai apa? Do. Do. Makanya kalau negatif pakai apa? They do not swim at swimming pool. Nah, baru kalimat tanyanya, do they swim at swimming pool? Balik. Kalau ini kan they do. Ini do they. Seperti pola di kalimat ini rumusnya. Nah, seperti itu. Coba sekarang masing-masing tuliskan di buku tulis kalian. Kita latihan dulu. Tuliskan di buku tulis kalian. Bentar. Sudah belum? Tuliskan pola kalimat berikut ini. Bu Anggi nggak akan nggak akan memindahkan. Sebentar. Nah, pola kalimatnya ini ya tadi ya. Nah, dah. Tuliskan kata-kata ini ke dalam bahasa Inggris. Sebentar. Nomor 1. Marina. Marina lapar. Marina Yang kedua.
Marina lapar. Oke, tunggu. Sebelum kita tampilkan ya. Bentar, tak tuliskan di kolom chat aja. Bentar. Ditulis yang mana, Bu? Sebentar. Tak chat di kolom chat ya. Sebentar, di kolom chat. Iya. Kolom chat. Nah. Pertama, dicek di kolom chat. Marina lapar. Yang kedua adalah dia laki-laki tidak menyapu. Dia laki-laki tidak menyapu lantai. Atau dia tidak berenang aja. Tidak berenang. Dia laki-laki itu nyapu lantai, Bu. Nih, sudah kelihatan di kolom chat. Dia laki-laki tidak berenang di kolam renang. Dia laki-laki tidak berenang di kolam renang. Bu. Ini nanti di apa itu lembut. Nanti kita tampilkan. Sudah waktunya 2 menit. Yuk, dari sekarang. Nanti ditulis bahasa Inggris. Ditulis bahasa Inggrisnya. Nanti kita cocokkan. Betul apa tidak. Yoi. Sudah? Sudah semua? Dah. Bu. Oke. Bu. Kita tuliskan. Bentar. Yuk. Kita tuliskan. Tadi pertanyaannya apa? Marina lapar. Marina lapar. Yuk, bahasa Inggrisnya apa? Marina is hungry. Marina is hungry. Oke, sudah pada bisa semua. Ada yang salah jawabnya? Bu, kalau habis isya pakai Oke. Kenapa kok habis is nggak pakai e? Oke, dan en itu hanya untuk kalimat kata benda, Mas. Ini Mas atau Mbak yang tanya? Ya. Itu hanya untuk kata benda atau kata subjek. Misalkan contohnya ini kata benda itu. Nah, ini loh. Sudah Bu Anggi tampilkan. Nah, hanya untuk ini memakai atau en. Atau en. Penggunaannya bagaimana, Bu? Kalau hurufnya itu depan vokal itu apa? A, I, U, E, O berarti pakai en. Contoh ini. Actor berarti an actor. Nah, seperti itu. Nah, selain A, I, U, E, O, maka pakai a doctor, a writer, seperti itu. Ya. Oke, ingat ya, hanya untuk kata benda. Kalau kata sifat, tidak usah pakai lagi. Contoh ini tadi, Marina is hungry. Udah, selesai. Terus sekarang tadi kalimat kedua adalah dia laki-laki tidak berenang di kolam renang. Apa bahasa Inggrisnya? He does not swim in the pool. Iya, perhatikan kalimat negatif ini. Subjeknya he itu dia laki-laki. Kenapa kok pakai does not? Karena di sini
He itu pakainya does, bukan do. He does not swim at swimming pool. Swimming pool. Bu, Ya. kalau pakai in the swimming pool sama aja. Kalau in the kan berarti di dalam toh. Ini. Kalau misalkan swim at in the swimming pool dalam kolam renang, ya sebenarnya lebih tepatnya pakai at. Oh iya Bu. Oke. Sudah, kita lanjutkan ya anak-anak, sudah pada bisa. Ada yang masih salah? Salah. Ya, sekarang simple present Aku tense. bukan Simple apa gimana? salah. Pakai ing, swimming gitu. Ya, swim in the swimming pool. Oh ya, nanti diperbaiki. Oke. Ya, berikutnya kita pelajari simple present tense. Bu, bedanya tadi dengan ini apa? Kalau simple present tense itu habitual action atau kegiatan kebiasaan sehari-hari ini nih. Aktivitas rutin yang biasa kita lakukan. Kalau misalkan kita belajar, kita mandi, kita makan, kita minum, itu kan sering toh kita selalu kita lakukan sehari-hari. Nah, ini dengan waktunya, bisa ada keterangan waktu. Every itu setiap. Contohnya apa? Every day, every week, every year, every month, every apa lagi? Every week misalkan gitu. Setiap minggu. Every. Semua tuh every itu setiap. Nah, kalau always itu selalu. Always itu selalu. Usually itu biasanya. Often itu sering, sometimes itu kadang-kadang. Nah, ini kosakata waktu ini harus kalian hafal juga. Untuk bisa menggunakan di dalam kalimat ini. Nah, contohnya polanya adalah subject verb 1 plus ES plus S plus objek, benda, tempat, dan lain-lain. Nah, tadi ingat ya, kalau I, you, we, they itu verb to. Kalau he, she, it nama orang itu ditambah ES atau S. Nah, Bu, contohnya yang pakai ES sama S itu apa bedanya? Nah, kalau belakangnya ada CH, SH, ini. Atau biasanya di belakangnya itu kata, apa itu namanya? Kata huruf vokal. Nah, itu pakainya tambahannya ES. CHSHO. Teaches, washes, goes itu pakai ES. Kalau yang tanpa ES atau pakainya hanya S itu thinks, listens, brings, apalagi swims. Nah, terus apa lagi? Kata kerja itu sweeps. Gitu. Ya, anak-anak ya. Nah, ini sudah Banggi sediakan verbnya yang memakai S dan pakai ES. Tidak jauh-jauh dari ini penggunaan kalimatnya. Contohnya seperti ini. We write a book every month. Kita menulis sebuah buku setiap bulan. Nina writes a book every month. Nina menulis sebuah buku setiap bulan. Apa bedanya dengan we dengan Nina? Kenapa yang ini sama-sama artinya? Kalau kami itu pakainya write. Ya kan? Coba di sini dilihat. I, you, we, they itu tanpa ES. Kalau yang nama orang, he, she, it pakai ES atau S. Nah, contohnya ini. Coba, anak-anak. Dari kalimat positif ini, kita ubah ke kalimat negatifnya. Siapa tahu? Yuk kita pelajari. We write a book every month. Berarti subjeknya apa? We toh? We. Ingat-ingat kalau we pakai does not atau pakai do not. Do not. We do not atau don't. Right. Do not. Right. A book every month. A book every month. Nah, apa sih yang membedakan positif dengan negatif? Hanya ada pada di sininya.
We do not-nya tadi. Semuanya sama. Nah, kalau ini dijadikan kalimat negatif yang ini. Yo. Lina. Nina does not Nina write does not a book every month. Nina does not writes a book every month. Ya, betul. Bu, Seperti mau itu. tanya, Ya. kalau misalnya Nina udah does not, writes-nya tetap pakai S. Jadi nggak cuma write gitu. Oke. Ya, sebentar. Oh, iya. Bu Anggi diingatkan, Iya, betul. Sip. Word. Sininya write-nya tanpa S. tanpa S. Bu Anggi baru. Karena Ya. digunakan oleh does not. Ya, karena sudah ada does not-nya. Sip, betul Mbak Sasha sudah mengingatkan Bu Anggi. Ya, betul. Seperti itu. Kalau sudah pakai does not, nanti semua tidak usah pakai S, gitu, anak-anak. Contoh di sini. Nah, ini kan sudah tidak pakai S, toh? Bu. Ini kan Rico does not buy a bicycle. Nah, Rico tidak membeli sebuah sepeda. Das-nya sudah tidak pakai S lagi. Hati-hati. Di soal nanti banyak jebakan-jebakan seperti ini. Nah, kalian harus terbiasa. Ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Oke, baik. Ya. Berikutnya. Nah, kalimat tanya. Sama seperti tadi. Tinggal do ditambahkan dengan subjeknya. I, you, we, they, atau he, she, it nama orang. Verbnya verb one, terus objek. Contoh, kita ambil dari sini saja. Kita buat kalimat tanyanya, siapa tahu. They do not buy a Do they bicycle. buy a bicycle? Do they apa? Who boy buy a bicycle? Si pintar. Do they buy a bicycle? Ya, betul. Kalau yang bawah ini, kalimat tanyanya bagaimana? Rico does not buy a bicycle. Does Rico buy a bicycle? Mas Rico apa? Buy a bicycle. Buy a bicycle. Bu, Sip, apa ini betul. dikerjain? Ya, oke, sudah pada bisa. Nah, terus berikutnya, Bu Anggi ini skip saja. Nah, ini present continuous tense. Nah, bedanya tadi, kalau tadi kan yang kita sehari-hari itu menggunakan ES plus S, khusus yang he, she, it nama orang. Kalau I, you, we, they tidak memakai. Nah, di sini kita menggunakan verbnya verb ing. Kenapa tambahin ing anak-anak? Karena present continuous tense itu adalah untuk menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung. Nah, ini aktivitas yang sedang berlangsung. Semua pakai verb ing. Writing, running, sleeping, dancing, singing, eating, cooking. Nah, pakai ing semua. Swimming. Nah, contohnya seperti ini. Kenapa maksudnya sedang dilakukan itu gimana? Kita ini sedang melakukan apa? Belajar toh? Meeting. Oke, kita sedang meeting atau kita sedang belajar, studying. Nah, kita sedang meeting atau sedang studying. Masih berlangsung nggak ini kita studyingnya? Masih. Maka kita bisa menggunakan kalimat ini. Yuk, kita buat kalimat positifnya. Kalau I, masih tadi sama, to be-nya pakai am. Kalau you are, we are, they are, he, she, it, sama nama orang memakainya is. Yuk kita buat kalimat kita sekarang, menyatakan kita. Kita buat kalimat kita sedang belajar. Bersama misalkan. We studying. We are Studying. Together. Bersama siapa tahu bahasa Inggrisnya together. Iya. Together. Ya. We are studying together. Nah, seperti itu. We are studying together. Kita sedang belajar bersama. Ya. Terus untuk kalimat negatifnya bagaimana anak-anak? Coba dari we are studying together dijadikan kalimat negatif. we do
We are not. We are not Dulu lagi ya anak. studying together. Kita sering pakainya be. Oh yeah. We are not We are not studying Studying together. together. Ya, betul. Ingat ya, menggunakan am, is, are itu hanya untuk kegiatan yang sedang berlangsung atau menyatakan kata sifat atau kata benda tadi. Nah, kalau menggunakan yang kegiatan sehari-hari menggunakan do dan does, ya, itu untuk kata negatifnya. Nah, ini sekarang. Kalau kalimat tanahnya bagaimana anak-anak? Di sini ada am, is, are plus subject plus verb ing plus object. Berarti kalau dari ini we are not studying together, dibuat negatifnya. Are we not are we studying? Are we studying? Are we studying together? Iya. Tanda tanya, jangan lupa kalau kalimat tanya harus dengan tanda tanya. Are we studying together? Nah, perlu kalian tandai anak-anak sekarang. Ini nanti akan bagi-bagikan. Tandai, ditekuk boleh bukunya atau ditandai. Pelajari juga buku paket halaman 35, 40 dan 45. Di situ ada soal-soal latihannya. Boleh sambil dibuka. Bu, mau tanya. Ya, boleh. Halaman 35, Bu. Halaman 36. 35, 40, 45. Ini halamannya yang dipelajari. Sama yang ini materi untuk 38 udah, 39 udah, 40 sudah. Ya, gimana Mbak Syasha? Mau tanya apa? Kalau misalnya yang cuma simple present tense yang pakai to be, am, is, are ya? Oke, sebentar. Yang halaman 40 udah tak kerjain. Ya, untuk latihan di rumah 40 45. Sebentar Mbak Sasha, saya tak tulis di sini, sebentar. Oh, udah aku kerjain semua. Ya. 5, 40, 45. Bentar, tak stop sharing dulu. Tadi Mbak Sasha tanya Bu, apakah simple present tense itu hanya digunakannya pakai is, are tadi ya? Iya. Iya, oke. Sebentar Mbak Sasha. Tak tuliskan di sebuah ini. Sebentar. Bu, ini apa? Ya. Sebentar Kak, share screen dulu. Emangnya tugasnya apa? Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Ya udah. Nah, sudah. Layar putih terlihatnya. Ya. Udah. Untuk ini membedakan pakai is, am, are dengan do dan does itu adalah ini. Kalau simple present tense. Bentar. Itu. Nah, ini. Kalau simple present tense, itu kan berarti membicarakan tentang kegiatan yang sering kita lakukan sehari-hari. Berangkat sekolah, makan, minum. Nah, itu hanya memakai langsung kata kerja, subjek plus kata kerjanya. Nah, tapi kalau nanti di kalimat negatifnya itu harus ditambah ini. Do not atau does not. Nah, ini kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari. Ya, membedakannya itu. Terus, kapan kita pakai is, am, are? Kalau kita mau mengatakan suatu kalimat. Suatu kalimat apa itu? Misalkan mau menunjukkan seorang guru. Atau kita mau bilang sedang sedih. Enggak pakai sedang ya, pakai langsung sedih aja, sebentar.
Misalkan langsung menyatakannya sebentar. Nah, misalkan sedih gitu. Cara anak-anak. Nah, ini pointernya agak sedih. Nah, misalkan seperti itu. Sedih, terus seorang guru atau kita menentukan kita ngomong-ngomong kita sedang di mall gitu. Kita pakainya is MR. Nah, selain itu kita juga gunakan di ketika menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Misalkan tak pindah di sini aja. Nah, di sini aja ya, buang pindah sini aja ya, tak share screen dulu. Paham kulit. Nah, sudah kelihatan? Belum ya. Belum, Nah. Bu. Nah, ini baru. Udah, sudah. Nah, ingat ya tadi kalau simple present. Simple present atau itu disebut kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari. Nah, kalau kegiatan sehari-hari itu tadi pakainya adalah langsung. Kalau positif, subjek plus verb atau kata kerja. Kalau negatif ya tadi harus memakai apa? Do, not, atau does not. Nah, sedangkan kapan kita pakai am, is, are? Kalau kita menunjukkan tempat, misalkan saya senang, saya senang, atau dia perempuan itu perawat. Nah, dia perempuan seorang perawat, seperti itu. Terus apa lagi? Saya sedang di sekolah, misalkan gitu. Misalkan Bu Anggi di sekolah. Nah, itu memakainya ini MSR dan juga untuk apa tadi? Present continuous. Itu apa? Yang sedang berlangsung. Contohnya apa yang sedang berlangsung itu? Banyak sekali. Misalkan kita sedang belajar ini. Nah, jangan lupa pakai is, are, atau am. Atau I'm writing. Bu Anggi kan sedang nulis ini. I'm writing. Terus kalian mendengarkan. You are listening.
Nah, seperti itu. Itu Mbak Sasya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak Ya, ada, makasih ya. Ya, sama-sama. Nanti ini Bu Anggi sharekan ininya. Baik, berikutnya kita akan coba latihan soal. Sebentar. Masih ada waktu 20 menit ya. Kita mau latihan soal. Ya, Iswais, kok kamu pakai masker ya? sudah terlihat di layar anak-anak? Belum ya? Oke, sebentar. Nah ini, kita pelajari ini. Ini soal yang kalian kerjakan kemarin waktu PTS. Kita bahas satu persatu. He watch a film with aku. Masih ingat ini sebagai subjek atau objek anak-anak? Objek. Atau with me, betul. Karena ini sebagai objek. Ya, selanjutnya nomor 2. Siapa bisa jawab? I called ... dia perempuan last night. Aku menelpon dia perempuan last night. Him atau her? Her. Karena perempuan itu her. Kalau laki him. Mr. Zailani told ... to study hard. Pak J bicara kepada kita untuk belajar secara He atau as? As. Oke, bentar. Selanjutnya, ini nanti dipelajari ya untuk PAS ya. Beserta tadi yang Bang dibilang halaman 30, 40, 45. Oke. I ... happy. Tadi kan ini kata sifat toh? Pakai am atau am. Sip. Si ... funny. Dia sangat lucu. Dia lucu. Apa? She is funny. She is funny. Ya. Kita makan bakso. Makan. Ayo pakai do atau enggak? A, B, C atau D? Benar. Si tidak drink a glass of milk. Dia tidak minum segelas susu. Karena oven in Indonesia is oven tadi apa? Sering. Kadang-kadang Oven lalu sering itu sering. Sering oven itu apa oven? Ya, often itu sering. Betul, benar. Sip. Terus selanjutnya. Play doll. Pakai Ketika pergi school every day, ada kata-kata every day, berarti dia pakai simple present. Nah, berarti langsung verb. Go atau goes. Ayo ingat, Tika itu si itu. A, B, C, D. Goes. Ya, Tika itu gosi. Ghost itu kalau hantu itu bukan ghost tapi ghost. Ya. Rico ... at Jogja Amazon Green every Sunday. Pakai S atau enggak? Pakai S. Ya, pakai S. Swims. Betul. Does he speak English every Sunday? Apakah dia berbicara? No. He does not. He do not atau he does not atau he is not?
He does not. Does not. Look at the picture. What is he doing? Singing. Apa yang dia lakukan? Ya. Berikutnya, we tidak sedang memasak in kitchen. Are not. We are not They cook atau we are cooking. not cook. Sedang memasak. Ada kata-kata sedang. We are not cooking. Ya. Look at the picture. The sentences of the picture is ngapain? Ayo, Vela itu pakai R atau pakai is lebihnya? Is. Pakai ing apa enggak? Kalian lihatnya. Iya, pakai ing. Vela is drawing a butterfly. Karena apa? Dia sedang melakukan, kita kan melihatnya dia sedang melakukan. Salah. Yuk. Berikutnya, my father titik-titik now. Kata now. Working. Is working ya. Kita tulis di sini. Working. Ya, betul. My mother rice in the morning. Every morning. He visit titik-titik mereka, kata objek. They atau them. Them. Oke. He visit them. He is happy. Terus ini Dora tadi apa? Is going ya? Ya, Bu. Is Ya. reading. Is reading. Reading. My grandmother is reading. Playing. My brother is playing. Oke. Nanti ini Bu Anggisha juga. Nah, Ini kapan dapat readingnya? terus habis itu Kita mesti happy. Is happy. He is happy. he are atau he is? He Happy. Si titik-titik pergi ke sekolah jam 6 pagi. Si titik-titik to school at 6 AM. Apa? Goes. Nah, goes. Betul. Terus berikutnya. He speak English every Thursday. Itu kalimat negatif dari kalimat He does not speak English Do every not atau does Thursday. not? Does not. Does not. Speak. Speaknya tanpa S. Ingat. English every Sunday. Every Thursday. Ah, ini betul. Ingat-ingat ini tanpa S ya anak-anak ya, tanpa S. itu miring ya, Bu. Miring ya, buat miring. Bentar. Ya, sudah. Yuk, berikutnya. I do not go to school. Saya tidak pergi ke sekolah. Saya tak pergi ke sekolah di jam 9 siang. Ke sekolah jam 12 siang. Ya, pada pukul 12 siang juga boleh. Oke, sekarang ini. Ini aku on mic loh. Yo, Alice daily activities. Hello, I have a friend. Her name is Alif Farandara. You can call her Alif or Dara. Alif always apa ini kalau jam 4:30 pagi? Gets up. Gets up. Ya, ini gets up. Up ya.
Oke, Dua terus bedroom. Bathroom takes a bath in the Bedroom. mana mandinya? Bedroom. Oh, Ya, He has breakfast. bedroom. oh, terus si titik-titik at 6 AM kira-kira sebelum berangkat sekolah ngapain? Has breakfast. Ya, Breakfast. 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 Ya, terus Go to school at He goes to school at 6 AM. sekolahnya jam berapa? Ya. Oh, yeah. Bicycle. kamu yang main game. She He goes Her friends Cinta. Wait. Ya, baik-baik. Nah, besok kira-kira ada tentang seperti ini. Jumble paragraph. Nanti kalian disuruh ngisi seperti ini besok. Ya, Bu. Ya. Oke. Sudah terbahas semuanya. Jangan lupa tadi ini nanti Bu Anggi share juga. Oke. Masih ada 9 menit. Kira-kira ada yang mau tanyakan dulu? Oke. Sudah di-mute dulu Bu Anggi. Didengarkan dulu. Tugasnya adalah kalian belajar mandiri bahasa Inggris ini untuk persiapan PAS. Nanti Bu Anggi sharekan kisi-kisi terus ringkasan materinya sama latihan soal nanti Bu Anggi share terus nanti boleh di-print, boleh dipelajari sendiri. Ya, nggak ada Dikerjain, Bu? dikumpulkan. Iya. Ya, tema satunya sampai tema 4 dikerjain. Oh, itu kelas 5B, khusus kelas 5B ya, tema 1 sampai tema 4 dikerjakan, ya. Mbak Septiana Permatasari, Mas Rain, kenapa Mbak? Nggak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Bentar. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup terlebih dahulu dengan doa. Semoga pembahasan kita hari ini bisa menambah kalian lebih paham lagi ya. Amin. Cari lagi buku paketnya jangan sampai hilang di buku paket pelajari di halaman berapa saja? 30. Halaman 35, 44. 35, 40, 45. 35, 45. Aku yang di buku paket dikumpulin nggak? Enggak. Enggak, kerjain aja. Nah, pelajari buku paket halaman 35, 45 kumpulkan untuk belajar kalian saja. Nilai bahasa Inggrisnya sudah tercukup. Ya, tinggal nanti semoga PAS bahasa Inggris kalian mendapatkan nilai memuaskan semua 100 semua. Amin. Mbak Syua mau tanya dulu? Yang raise hand tadi? Tidak, Bu. Oh, tidak ya. Yuk. Kita tutup dulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Bu Anggi, selesai rekamannya dulu.